قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. Sebab-sebab untuk meraih hidayah maka sangat banyak ya, tapi tidak akan kita bahas ya. Ya, karena terlalu panjang kalau kita bahas. Tapi intinya para ulama mengatakan sebab hidayah yang paling utama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita sering berdoa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Ini di antara sebab utama seorang dapat hidayah. Sampai wajib bagi kita setiap salat baca firman ini, ihdinas siratal mustaqim. Jadi masalah adalah hati kita tatkala kita membaca doa ini. Dan kita tahu bahwasanya kalau hati yang lalai tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Saking kita hafal Al-Fatihah dengan lancarnya, mau kita sambil mikir matematika bisa baca Al-Fatihah. Mau sambil mikir pekerjaan kantor kita bisa Al-Fatihah, tahu-tahu waladhdallin amin ya. Saking apa? Saking hafalnya. Sehingga tatkala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tidak ada kehadiran hati, ini jadi masalah. Padahal tiap hari kita minta hidayah minimal sehari 17 kali. Nah, maksud saya nasihat kepada diri saya dan kepada hadirin dan hadirat, tatkala mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, serius dan konsentrasi dan menghadirkan hati bahwasanya kita benar-benar butuh hidayah. Kenapa? Makna dari ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, maksudnya apa? Ya Allah, kalau saya masih bengkok, luruskan ya Allah. Dan ya Allah, kalau saya sudah lurus, pertahankan kelurusan saya ini ya Allah. Dan ya Allah, kalau saya sudah lurus dan sudah istiqomah, tunjukkanlah saya pintu-pintu kebaikan yang lain yang saya belum tahu. Itu maksudnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulangi. Maksudnya apa ihdinas siratal mustaqim? Maksudnya ya Allah, kalau saya bengkok, luruskan. Kalau saya sudah lurus, ya Allah, pertahankan. Kalau saya sudah lurus dan sudah saya pertahankan, ya Allah, bukakan lagi pintu-pintu kebaikan yang lain yang saya belum tahu. Masih banyak perkara baik-baik yang belum saya tahu dan belum saya kerjakan. Itu maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Jadi doa yang paling penting agar mendapatkan apa? Hidayah ya. Kemudian yang perkara kedua yang sangat penting adalah baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an dengan berusaha memahami maknanya. Karena Al-Qur'an itu diturunkan untuk kita pahami maknanya, bukan hanya sekedar ditilawah, dibaca-baca. Membaca Al-Qur'an dapat pahala, tapi itu hanyalah sarana. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih, fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan, tapi orang-orang menjadikan melantunkan Al-Quran itulah amalan Al-Quran, padahal itu salah. Hasan Al-Basri ingin mengatakan itu kesalahan, mencukupkan mengamalkan Al-Quran dengan membacanya. Membaca Al-Quran dapat pahala, tapi itu sarana. Membaca dengan tajwid sarana untuk bisa mempelajari tafsirnya. Mempelajari tafsirnya adalah sarana untuk mengamalkannya. Maka seorang jangan berhenti hanya pada membacanya, tapi berusaha untuk memahami terjemahannya. Ya akhi, ini firman Allah. Allah berusaha menyampaikan kebaikan kepada Anda dengan firman-firmannya. Nah, kenapa Anda tidak ingin tahu maksudnya Allah ini apa sih? Anda sedang berusaha ingin tahu apa maksud Tuhan saya menyampaikan ini. Ini pintu hidayah yang sangat besar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada, memberi hidayah kepada yang terbaik. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sungguhnya ini Al-Qur'an, tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang apa? Yang beriman. Maka kita berusaha, ada sisihkan waktu berusaha belajar tafsir. Oh, maksudnya ayat ini begini. Maksudnya meskipun satu hari satu ayat enggak apa-apa. Tapi itulah kita sedang mencari hidayah. Jadi bukan cuma dibaca-baca, tujuannya yang penting targetnya satu juz, tapi tidak kita berusaha pahami apa maknanya. Ya, saya sering sampaikan ya ikhwan, orang baca Al-Quran, baca Al-Fatihah. Antara orang baca Al-Fatihah yang tidak tahu artinya dengan orang yang baca Al-Fatihah tahu artinya, ini sudah berbeda dalam kekhusyuan salat. Yang tahu artinya lebih khusyuk daripada yang tidak tahu artinya, sudah pasti. Orang yang tahu arti Al-Fatihah dengan yang baca tafsirnya sedikit, lebih khusyuk yang baca tafsirnya. Dia ngerti Alhamdulillah, dia ngerti maksudnya apa, terjemahannya apa, maksudnya apa, lebih khusyuk lagi dia. Dan orang yang baca tafsir Al-Fatihah dengan tafsiran yang panjang lebar, lebih khusyuk lagi daripada orang baca Al-Fatihah dengan tafsiran yang ringkas. Ya, oleh karenanya semakin perdalam makna-makna ayat-ayat Al-Quran, maka semakin kita dapat hidayah. Ya. Di antaranya adalah belajar berkumpul dengan orang-orang yang saleh, ikuti pengajian. Ini semua sebab-sebab untuk meraih hidayah.